Apakah TikTok itu kandang monyet? Pertanyaan ini memang terdengar kasar, tapi seperti kata filsuf tua, kebenaran jarang lahir dari keramahan, tapi lebih sering lahir dari luka dan dari perlawanan terhadap kenyamanan palsu. Maka inilah alasan Chico Blade datang di platform ini bukan membawa kemarahan, tapi membawa cermin. Sebab dalam sejarah peradaban, yang paling marah pada cermin adalah mereka yang takut pada wajah sendiri. Jadi apakah TikTok kandang monyet? Jawaban Chico Blade, tidak sesederhana itu dan tapi tidak sepenuhnya juga salah. Sebelum melompat ke kesimpulan instan kebiasaan zaman ini, dengan tidak mengikuti mulut konten kreator lain, berkuar panjang data dan narasumber disingkirkan, mari kita membedah secara berlapis. Dengan pisau logika, dengan peta data, dengan kesabaran berpikir yang kini dianggap kuno. Lapisan dasarnya, menurut laporan resmi TikTok Transparency Report tahun 2023, secara terbuka mengatakan bukanlah arena pencarian kebenaran, ia adalah laboratorium emosi. Di dalamnya, algoritma lebih menyukai gejolak ketimbang kebijaksanaan. Emosi dipercepat tapi rasionalitas diperlambat. Emotional engagement bukan critical thinking. Itulah matahari yang menggerakkan planet TikTok. Sementara pada artikel The Atlantic tahun 2022 menulis, The viral becomes the vital. Yang ramai jadi vital, sementara yang dalam dikubur dalam keheningan. Maka Chico Blade bertanya, apakah kandangnya yang rusak atau spesies yang memadatinya? Chico Blade memilih jawaban keras, bukan kandang yang menciptakan monyet. Monyetlah yang menjadikan kandang sebagai habitat kebodohan kolektif. Dengan pengamatan tajam dan data lapangan, Chico Blade menamai mereka spesies primata digital dan membagi spesies ini ke dalam beberapa klasifikasi. Pertama, spesies joget kosong. Dari sumber laporan TikTok Indonesia, User Behavior tahun 2023 oleh Data Reportal, dan dikonfirmasi dengan riset Pusat Studi Media Sosial Indonesia tahun 2024. Revolusi spesies ini menari bukan dengan seni, melainkan dengan harga diri. Berpacu mengejar tren, membiarkan kehormatan mereka larut dalam gelombang viralitas. Tanpa sadar, tindakan kecil penuh euforia ini membukakan pintu bagi budaya pelecehan yang dianggap lumrah. Kedua, spesies repost tanpa akal. Dari sumber studi copycat konten TikTok oleh Influence Grid tahun 2022, spesies ini adalah pencuri konten, mengedit, menambahkan font kekinian, bahkan menyelipkan iklan judi online lalu merasa layak disebut kreator di atas hasil karya original orang lain tanpa menyebut narasumber, serta tidak memperhatikan apakah itu copyright. Kreativitas diubah menjadi kompetisi rampasan. Ketiga, spesies komentar lebay. Dari sumber realita kebiasaan spesies ini, selalu menggunakan mantra yang terus diulang, seperti, setuju banget bro, relate parah saya banget. Tanpa analisis, tanpa sumber, komentar berubah menjadi insting refleks bukan instrumen berpikir. Keempat, spesies motivator pisang. Dari sumber riset Psychological Impact of Motivational Content di Journal of Media Psychology tahun 2022. Spesies ini bukan terlahir dari bawah, tapi dari atas dan mengutip keajaiban, menjual harapan, menghapus usaha dan menghapus kekejaman sistem saat ini, mengemas warisan orang tuanya sebagai kebijaksanaan. Kelima, spesies netizen penggembira. Spesies yang membagikan karena lucu, bukan karena logis. Dalam zaman di mana relate lebih berharga daripada benar, tragedi intelektual adalah harga yang dibayar. Keenam, spesies pengemis online. Dari sumber Kominfo Indonesia, kasus eksploitasi keluarga untuk konten tahun 2023. Spesies ini penjual kesedihan keluarga, mengutip nama agama, memamerkan keputusasaan, rela terlihat bodoh, segala aib dibeberkan hanya sekedar mendengar, tanpa data dan narasumber, serta anak-anak jadi konten dan alat monetisasi. Ketujuh, spesies filosof palsu. Dari sumber analisis literasi filosofi media sosial, Litbang Kompas tahun 2023. Spesies mengutip Nietzsche, Plato, Kierkegaard, tanpa memahami akar pikirannya. Biji kebijaksanaan mereka sebatas status medsos dan caption agar terlihat keren. Kedelapan, spesies pembagi giveaway. Spesies pembeli logika manusia dengan hadiah palsu. Followers dihitung, bukan ide. Kredibilitas digadaikan untuk angka semu. Kesembilan, spesies buzzer dan polisi emosi. Mereka yang bertepuk tangan pada setiap arus, mengecam setiap kesunyian berpikir. Mereka yang mengira logika bisa dikalahkan oleh trending topik, narasumber, lihat komentar. Kesimpulan besarnya, bukan TikTok yang merusak pikiran, tapi ketidakmampuan berpikir, kehausan validasi, ketakutan menjadi sunyi. Itulah yang memproduksi zaman ini. Zaman ketika followers lebih dihormati daripada filsuf, likes lebih menentukan martabat daripada logika, kebisingan lebih disembah daripada kebenaran. Jika manusia menyerahkan akalnya kepada algoritma, maka algoritma akan memimpin dengan satu tujuan, membuat kita tetap menari dalam kandang emas ilusi yang kita bangun sendiri. Solusinya, bukan menghapus TikTok atau kembali pada zaman batu. Karena secara logis, manusia zaman batu pun masih menggunakan akalnya, bukan menggunakan tarian joget untuk bertahan hidup di zaman tersebut. Langkahnya,
Pertama, disiplinkan jempol. Disiplinkan nalar. Jempol harus tunduk pada kepala, bukan kepala tunduk pada jempol. Kedua, bangun otak bukan akun. Biarkan otakmu lebih berat daripada akunmu. Ketiga, latih jeda logis. Emosi itu makanan algoritma. Sementara, logika adalah musuh algoritma. Keempat, pahami arus lawan jika perlu. Arus viralitas bukanlah sepenuhnya arus kebenaran. Kelima, gunakan platform, jangan jadi budaknya. TikTok itu alat. Gunakan, jangan TikTok yang memakaimu. Jadi bagi yang ingin berkomentar, tidak setuju silakan. Tapi tunjukkan data, narasumber, dan argumenmu. Jangan hanya mengetik baper dan membawa sifat anak mami papimu di sini. Karena logika dan realita tidak memerlukan status dan perasaanmu. Setuju sangat baik, tapi jangan cuma ketik setuju bro. Bangunlah percakapan. Asah logikamu seperti pedang yang berkilau. Dan yang ingin membagikan konten ini, jangan sekedar membagikan agar terlihat keren. Karena dalam dunia Shikoblade, tepuk tangan bukan ukuran. Tapi nalar adalah mahkota. Pedang diciptakan bukan untuk sekedar aksesoris, tapi pedang untuk menjaga dan menebas dari daging dan tulang, dan dari ilusi dan realita. Salam hormat dari saya, Shikoblade.